benar. Aku yang susah memahami kata-kata Hosea ini. Iya, Gimana loh, Bang? Coba, Bang. 2 menit ya, udah ya. Kamu mau ngomong lagi atau kasih yang orang Kristen untuk menjelaskan tentang data-data mereka tentang Yesaya 95 itu? Ada mau bicara atau kasih ke orang Kristen lepas? Ya aku bicara dulu. Maksudnya data yang gimana sih, Bu, yang minta? Nggak, Allah, data pun nggak. Oke. Gini loh, Bu. Ini kan perihal Yesaya 96 kan? 95 96 kan? Di situ kan sebenarnya dalam hal bahasa aslinya itu ada kata-kata yulat. Itu kan itu merujuk ke makna telah lahir. Kalau terlahir itu buat Yesus itu nggak nyambung, Bu. Soalnya itu zaman Yesaya itu nggak mungkin Yesus hidup zaman Yesaya. Orang nggak bisa Ya terima, itu kan Hose. ayat itu, Bu. Itu ayat itu. Ya kan, Ayatnya mengatakan itu. Terlahir. Oke. Mana mungkin Yesus hidup zaman Bu Yuni, Yesaya aku itu. bicara dikit. Makanya nggak nyambung. Itu makanya cocologi itu. Bu Yuni. Balikin nama Bang Bu Yuni. Sima. Ini cocologinya Iya. yang nyambung harus dibenturin sama nggak nyambung juga. Malah ibunya gagal paham. Ini repotnya gini sih. Oke. 2 menit untuk ajak ke sekarang ya. Anda mute dulu. Silakan. Jangan dipotong-potong. Nah, silakan. 2 menit dulu. Jadi begini, tetap tadi diulang-ulang sama Hosea, si Billy mengatakan telah lahir. Di mana di situ dikatakan telah lahir? Ini asumsi si Billy saja. Kan aku udah ulang-ulang katakan, si Billy silakan tunjukkan satu buku referensi yang menerjemahkan bahwa itu telah. Jangan asumsi dia, mentang-mentang dia bisa bahasa Ibrani, ngaku-ngaku Yahudi. Aku minta lu kasih tahu Billy ya. Lu kasih tahu Billy, lu tunjukin satu referensi, satu buku referensi bahwa yang terjemahan yang benar ini loh. Bukan asumsinya si Billy. Itu asumsi si Billy, orang terjemahannya udah benar gimana sih? Kalau asumsi si Billy, siapa yang percaya? Tunjukkan satu bukti kepada saya bahwa ada terjemahkan itu telah. Gitu loh. Kalau Billy mengatakan itu terjemahannya telah, silakan tunjukkan satu buku yang menerjemahkan, buku yang berkompeten, yang legal, yang diakui. Gitu loh maksudnya. Satu buku yang diakui, yang legal bahwa terjemahan ini yang benar, telah. Kalau asumsi si Billy siapa mau percaya? Karena mentang-mentang dia bisa bahasa Ibrani terus kita percaya. Gimana sih lu ulang-ulang bilang ini menurut si Billy telah lahir. Lu ngawur aja ngomong kayak gitu. KTP mau ngomong nggak? Kalau yang mau nanya boleh turun KTP. Turun aja, gua turun Bu Yuni. Ya, gua turun. Gak ngerti turunin, ya silakan turun deh. Gak ngerti gue sumpah. Baru mulai nih. Oke, kita terima Piong sama Bang Juma tapi udah penuh Bang Juma, nggak ada. Siapa yang mau turun lagi ya? 1. Dibikin kotak aja Bu Yuni. Iya, dibikin itu. Dibikin 6. Ini ada Bang Suma kan? Ada Bang Suma ya? Aku turun deh. Aku turun kalau ada Bang Suma. Biar enak lagi gitu. Kenapa, Piong? Lu kalau gak paham bahasa Ibrani, diam aja, Piong. Enggak. Ada gurunda. Enggak, lebih enak lagi gitu loh kalau yang punya masalah. Ada gurunda, urutnya turun. Piong. Lu kalau gagal paham udah, Piong. Lu sarapan aja mending, Piong. Ada gurunda, urutnya turun. Lu kalau gagal paham Ini, aku boleh bicara nggak? Buat Arjuna tahu bahasa Ibrani nggak, Bang Arjuna? Ketika Bu Yuni di roomnya Nandar, si Nandar mengatakan nih ada si Yosef nih yang orang Yahudi nih, dia yang berhak untuk menjelaskan Alkitabnya. Iya. Aduh, faktanya si Nandar itu menjelaskan Alkitab orang lain gimana sih? Ya masalahnya apa? Dia memahami bahasa Ibrani, Bang. Ketika si Nandar mengatakan bahwa orang Yahudi lah yang berhak menjelaskan Alkitabnya, si Nandar yang bukan milik kitabnya dia yang menjelaskan. Gimana sih logika? Gimana sih kalau si Nandar tidak pernah melakukan itu boleh mengatakan seperti itu? Ketika dia mengatakan ini ada si saudara Yosef yang punya kompeten, yang punya hak untuk menjelaskan Alkitabnya karena dia pemilik Alkitabnya.
Ternyata selama ini si Nanda Aku turun dulu ya, ada Bang Juma, biar kelar. Ya, aku Bang. Piong, lu mending sarapan aja, Piong. Lu sarapan aja lu. Lu jelasin sampai berbusa aja nggak apa-apa, buset dah. Aku pamit dulu ya, ada Bang Juma. Mau naik, ye. Saya nggak ngerti yang namanya 66 itu, kagak ngerti. Nah, ketika ditanya, ketika Kristen menjelaskan bahwa Yesaya 95 itu nubuatan tentang Al-Masih atau Mesias yang akan datang. Nah, si Zuma kan membantah, bukan katanya gitu, itu nubuatan untuk Muhammad. Dia membantah seperti itu bantahan dia. Tetapi kalau kita melihat bahwa Mesias itu disematkan kepada bisa disematkan kepada Raja Daud dan sebagainya, tetapi mengapa orang Yahudi sekarang itu masih menunggu Mesias kalau Mesias itu sudah datang? Kenapa sampai sekarang Yahudi masih menunggu Mesias? Itu menjadi pertanyaan tersendiri gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ya. silakan Bang Juma. Gimana kabar Bu Yuni? Loh, kayak pas belum ngomong nih. Masih marah kapan sama ngomong? aku? Ya marah tuh marah lah, tapi semoga kedepannya lebih baik dan lebih belajar untuk lebih dewasa lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, tadi saya dengar nama saya disebut, ada apa rupanya teman-teman? Biasalah Bang, Yesaya 95 yang belum Abang jelaskan ke saya, sebab saya pun sampai sekarang belum. Oh gitu. Saya dikasih izin nggak nih untuk menjelaskan? Boleh saya bagi Abang 5 menit, yang lain diam dulu ya, biar saya juga ngerti. Tapi pelan-pelan Bang, soalnya saya nggak ngerti. Pelan-pelan aja. Oke, silakan. Oke, baik. Jadi satu hal yang saudara-saudara harus pahami dulu di sini, bahwasanya ketika berbicara mengenai nama orang Yahudi, khususnya nabi-nabi mereka, hampir semua nama yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka itu merujuk kepada sifat Tuhan, tapi bukan Tuhan. Seperti Ismail, itu merujuk kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi. Yeremia, Eliasa, Yehezkiel, semua nama-nama itu adalah nama yang merujuk kepada sifat Tuhan. Sehingga kalau dikatakan Immanuel atau dikatakan Melkisedek, itu jangan dianggap bahwa itu adalah Tuhan. Nah, terkait dengan Yesaya 9 nomor 5 nomor 6 ini, kita sudah lama membahas ini. Saya katakan ini bukan untuk Yesus, bukan juga untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau teman-teman Kristen ngotot kemudian dengan terjemahan yang mereka punya, terjemahan penambahan terjemahan penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan seterusnya, itu dinobatkan kepada Yesus, berulang saya katakan, itu lebih pantas disebutkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman kemudian teriak-teriak mengatakan, sejak kapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Allah yang perkasa? Saya katakan kembali bahwa nama itu adalah nama yang dinisbahkan kepada Allah, bukan kepada manusianya. Tapi kalau di Kristen, manusianya yang dikatakan Allah, karena memang Kristen itu menyembah manusia Yesus. Kalau saya sebagai Muslim, ketika sifat itu saya nobatkan kepada seseorang, itu merujuk kepada Allah jika berbicara mengenai Allah. Nah, inilah kesalahpahaman teman-teman. Seakan-akan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sama seperti Allah yang mereka imani. Kan lucu. Giliran berbicara mengenai Allah Subhanahu wa taala, mereka katakan Allah Subhanahu wa taala itu bukan Tuhannya Bani Israel. Tapi giliran saya mengatakan Raja ajaib, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, semua langsung berubah menjadi, oh ternyata Allah Subhanahu wa taala itu adalah Hasem. Allah Subhanahu wa taala ternyata Yod-Heh-Vav-He. Nah, inilah yang harus diluruskan teman-teman sekalian. Nah, kalau kita ingin mengetahui siapa yang ada di dalam Yesaya 9, ya kita harus jujur mengakui. Kita mulai dari
ayat 1, nomor 1, satu perikop, supaya kita paham betul itu untuk siapa gitu. Jadi di sini saya bukan datang untuk menggurui ya, silakan Anda bantah kalau misalnya Anda tidak setuju dengan penjelasan saya. Kita dialog aja yang baik, supaya fitnah itu berhenti. Jangan keluar-keluar sana kemari untuk kemudian mencari pembenaran, tapi sebenarnya tidak seperti itu data yang sesungguhnya. Jadi kalau kita ingin tahu siapa yang dimaksud, maka kita harus kembali kepada data nomor 1 dari Yesaya 9. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita waktu panen, seperti orang yang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Nah, nomor 3 coba lihat di Yesaya 9. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat penindas telah kau patahkan. Yesus tidak pernah patahkan apapun. Seperti pada hari kekalahan Median. Berarti oknum yang sama seperti yang mengalahkan Midian, yaitu Gedeon, itu adalah oknum yang sama seperti yang diceritakan di sini. Nah, kalau kita lihat Gedeon, bagaimana dia menghancurkan bangsa Midian. Satu malam dia menghancurkan 200.000 lebih pasukan Midian. Nah, ini harus berlaku terhadap orang yang diceritakan di Yesaya 9 nomor 6. Apakah Yesus lakukan? Tidak. Justru Yesus yang dibasmi di atas tiang. Sementara yang diceritakan di sini, dia membasmi musuhnya sama seperti Gedeon membasmi bangsa Midian. Ayo, kita jujur. Apakah Yesus pernah melakukan itu? Enggak pernah. Demikian. Saya bagi Arjuna 2 menit untuk menyangga, Bang. Tolong udah bagi data sekali, Bang. Arjuna silakan. 2 menit. Arjuna. Kayak pas dulu, saya lagi ada beres-beres. Kayak pas 2 menit. Kayak pas silakan. Pakai data ya. Terima kasih penjelasan yang 5 menit yang sia-sia ya. Saya tidak mendapat inti apapun dari perkataan Zuma, malah saya kaget tuh. Kok bisa di Islam itu ada mengenal Gideon lah, Yesaya lah. Makanya tadi saya tanya, Yesaya itu siapa di Islam? Apakah dia namanya jadi Nabi Abdul Yesa, Yesullah namanya, contohnya seperti itu. Jadi jangan terlalu kebablasan ya. Cuman tadi menarik, memang cocok logi yang bagus dari saudara Zuma. Saya melihat nubuatan bahwa apa yang disebutkan oleh Yesaya 9 ayat 5 itu benar-benar dipenuhi oleh baginda Rasul. Kalau saran saya, Bro Zuma harus pede. Karena apa? Saya melihat benar juga. Saya pikir benar juga ya. Kan semua yang menghujat Allah itu wajib dibunuh. Makanya kalau orang-orang menghujat baginda Rasul, kita nggak heran bakal orang-orang yang menghujat itu bakal dibunuh gitu. Kalau kita bilang lambang pemerintahan ada di atas bahunya, ya baginda Rasul juga ada tanda ini di punggungnya kan, tanda apa tuh, semacam tanda lahir, benar juga. Terus dia raja damai, benar. Waktu sama Hafsah sama si siapa, Maria Kiptia, Nabi Muhammad tuh bisa loh mendamaikan antara Aisyah, Hafsah dan Maria Kiptia, benar. Sampai turun surat At-Tahrim. Jadinya saya melihat benar juga Bro Zuma ini penjelasannya masuk di akal. Cuma tadi mestinya harus agak lebih pede gitu loh. Jangan malah jadi mengelak. Oh itu nubuatan buat baginda Rasul, bukan Allah. Nah, Anda harus pede dengan statement Anda yang di awal. Jangan malah melarikan diri pagi-pagi ini. Begitu Bu Yuni buka room ini, Anda langsung memplesetkan. Ya oke. Makasih. Sekarang Piong gantian. Terima kasih. Iya, tadi jelas dari Kayapas ya. Jadi lagi-lagi ya ini mengenai. Sebentar ya. Menurut kekristenan itu Yesaya 95 itu bagaimana merujuk ke Yesus gitu loh. Begitu dengan datanya sekalian. Kan? Ya, ini kan Yesaya ini kan nubuatan untuk Tuhan kita Yesus Kristus bagi kami ya. Apapun cerita kamu ya tetap aja kamu nggak masuk ya dalam hitungan. Karena itu kitab kami. Yang menjadi persoalan, ya Bu Yuni ya,
ini kan di ayat 5-nya, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa. Ya, sedangkan Yesus adalah pribadi dari Allah menurut kami. Terus Bapa yang kekal, ya, karena dialah kekal, dia tidak pernah mati. Raja damai, dia tidak pernah mengajarkan peperangan, ngebunuh gitu ya. Ini dari ajaran kami ya, beda lagi kalau kamu persepsi. Nah, ini disematkan kepada Nabi Baginda yang belum lama ini tanggalnya diperingati kelahirannya. Lalu dibilang tadi, itu bukan buat Baginda. Nah, ini kan sudah mengelak lagi. Jadi menurut saya putar-putar Bu Yuni ya, kata-katanya ini tidak ada kejujuran. Jadi lebih baik jujur, minta maaf, selesai. Mungkin gitu Bu Yuni. Ya, saya terakhir ya. Sekarang bentar ya. Udah yang lain enggak. Sekarang Mbak Juma dulu 2 menit. Saya terakhir, saya belum Bu Yuni. Iya Arjuna ya udah. Ya, biar mereka Bu. Jadi saya nanti 5 menit karena kan saya sendiri. Jadi begini. Oke, keren. Silakan, Arjuna. Ketika tadi si Suma artinya Buat sedikit Bang, enggak ada. ketika Kata bahwa kata-katanya itu bukan untuk Muhammad, bukan untuk Yesus, tetapi untuk Gideon. Asumsinya begini, kalau memang untuk Gideon, Allah yang perkasa, emang Gideon itu Allah yang perkasa ya? Allah yang kekal ya? Apakah Gideon ada seorang manusia yang Allah yang perkasa gitu? Kapan Gideon tuh? Ya kalau yang lebih pantas itu ya sebenarnya Elia. Kalau ditempatkan bahwa itu menurut Yahudi mengatakan bahwa itu diasumsikan itu Gideon. Bagaimana bisa ditempatkan Gideon? Memang Gideon Allah ya? Gitu loh. Allah terus yang kekal di situ. Apakah dia hidup kekal gitu loh? Yang pantas di situ ya pasti Elia gitu. Kalau Yahudi mengatakan seperti itu. Gitu. Tetapi Elia apakah dia pernah menjadi raja? Gitu. Nah, berpulang ke raja. Raja ini selalu diasumsikan seolah-olah raja dunia ya. Tetapi Yesus mengatakan tidak seperti itu. Itu penguasaan dia itu bukan penguasaan dunia. Selalu teman-teman Muslim mengatakan bahwa mana kerajaannya, mana? Tunjukkan kerajaannya. Ini yang selalu dikatakan seolah-olah dia harus seperti Daud. Yahudi itu memang menunggu Mesias itu maunya seperti Daud gitu. Seperti itu. Jadi lu ketika Yahudi mengkomparkan bahwa itulah bantahan kamu tadi, bantahan kamu tidak untuk Yesus dan tidak untuk Muhammad, dan Yahudi mengatakan bahwa untuk Gideon, wah ini malah lebih blunder lagi gitu loh. Itu saya rasa dipikirlah, direnungkan baik-baiklah seperti itu. Kapan sih Gideon jadi Allah yang kekal gitu loh? Kalaupun dia misalnya, oke lah, adalah komparasi bahwa semua orang atau disebut Allah, si Musa juga disebut Allah dan sebagainya. Apakah dia kekal? Nggak kekal juga. Itu loh di sana harus dilihat gitu. Ya, lanjut. Oke, Bang Juma, sebelum Bang Juma ngomong, Yun mau nanya juga kan. Soalnya pertanyaan ini banyak sekali. Kan yang disebut Allah yang perkasa, Bapak yang kekal. Sedangkan Nabi Muhammad kan meninggal gitu kan. Sedangkan Raja Damai itu oke lah. Sekarang ketika Nabi Muhammad dibilang Bapak yang kekal, kan Nabi Muhammad meninggal dunia. Dan gitu, Muhammad itu sekali-kali bukanlah Bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha mengetahui Al-Ahzab 40. Bagaimana itu Bang? Silakan Bang, 5 menit untuk Anda. Oke, baik. Ayat itu saya kasih data ya.
Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Tapi bukan itu poin saya. Poin saya adalah umat Islam tidak akan mungkin kemudian memperbodoh diri dengan mengatakan bahwa itu adalah untuk Rasulullah Muhammad SAW. Ingat, argumen saya itu ada yang melatar belakangi. Karena kalian menggunakan kitabnya orang untuk mendudukkan Yesus di situ. Maka saya katakan adalah lebih pantas kemudian kalau itu dinobatkan kepada Rasulullah Muhammad SAW daripada Yesus. Dengarkan penjelasan saya. Dari terjemahan orang-orang Kristen terhadap kitabnya orang Yahudi, mereka menambahkan kata-kata yang seharusnya itu tidak ada. Mereka menambahkan banyak perkataan-perkataan yang nantinya dicocok-cocokkan kepada Yesus. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Padahal satu perikop dari Yesaya 9 itu hanya berbicara tentang Raja Damai. Yesaya 9 ini memangnya berbicara mengenai Mesias. Memangnya Yesaya 9 ini berbicara mengenai apa yang diakui oleh Kristen. Mereka hanya mengaku-ngaku. Emangnya orang Yahudi iya kan yang punya kitab? Kan tidak. Apakah pasal 9 ini benar-benar mengatakan bahwa anak yang lahir ini akan menjadi Tuhan? Halo teman-teman, bangun. Jadi apa alasan teman-teman Kristen percaya bahwa Yesaya 9 itu untuk Yesus? Tidak ada, itu cuma klaim sepihak, pengakuan sepihak. Kenapa? Karena ingin mendudukkan Yesus yang mereka tuhankan itu menjadi Tuhan bagi mereka. Ngambil kitabnya orang. Tolong kasih waktu saya untuk menjelaskan. Di situ ada kata telah lahir. Dan bahkan internal Kristen masih bingung untuk menetapkan apakah akan lahir atau telah lahir. Mereka belum sepakat di situ. Cuci muka jangan. Mereka harus bikin konsili lagi untuk menentukan apakah kitabnya Yahudi ini menceritakan akan lahir atau telah lahir. Kalau umat Islam sudah final telah lahir, Rasulullah belum ada pada masa itu, berarti bukan untuk dia. Yang salah kalau saya bikin pengajian internal, keluar-keluar mengatakan bahwa ini untuk Rasulullah. Tapi kan ada yang melatar belakangi saya ngomong kayak begitu. Jadi penjelasannya begini. Yesaya itu hidup kira-kira kurang lebih 7.000 tahun sebelum Yesus. 700 tahun sebelum Yesus. Apakah Yesaya membicarakan seseorang yang akan lahir di masa depan? Tidak. Yesaya menceritakan sosok manusia yang telah lahir, di mana pada saat dia menceritakan data itu, ada anak yang lahir di tengah-tengah mereka. Anak itu masih bayi pada saat itu. Diceritakan oleh Yesaya. Makanya dikatakan dalam bahasa Ibrani, yulade. Artinya anak itu telah lahir. Terjadi pada masa lampau yang sudah lewat, bukan yang akan datang. Jadi jangan mimpi untuk Yesus, jangan mimpi untuk Rasulullah Muhammad SAW. Kembali ke poin tadi. Di situ diceritakan dengan jelas bahwasanya anak ini akan berlaku seperti Gedeon. Bagaimana sih Gedeon itu? Gedeon ternyata melumpuhkan Median dengan bantuan Tuhan. Berarti anak yang anak yang sudah lahir ini bakal melakukan sesuatu yang sama seperti yang dilakukan oleh Gedeon terhadap musuh orang Yahudi, yaitu kerajaan Midian. Apakah Yesus melakukan itu? Tidak. Justru umat Islamlah yang kemudian membebaskan Yerusalem dari penjajahan Romawi. Bukan Yesus. Umatnya Rasulullah yang mengusir kekuasaan Romawi di Yerusalem, asal Anda tahu. Bukan Kristen, bukan juga Yesus. Nah, lalu kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi, ya, Gedeon jelas-jelas mengalahkan bangsa Midian. Baca Hakim-Hakim 6 nomor 1. Di situ Gedeon menghancurkan Midian. Nah, diceritakan di Yesaya 9 bahwa anak yang terlahir itu akan mengalahkan musuh-musuh Yerusalem layaknya Gedeon mengalahkan Midian. Ayo cari siapa anak yang telah lahir pada masa itu. Ternyata 2 Raja-Raja pasal 18 sampai 19, 2 Raja-Raja 18 nomor 13, anak itu yang telah lahir adalah namanya Hezekia. Nah, sekarang pertanyaannya kepada Bang Suma, apakah Hezekia itu melakukan peperangan sama seperti Gedeon? Yes, melakukan. Hezekia
yang telah lahir itu ketika dia besar mampu menghancurkan kerajaan Asyur demi untuk kemenangan Yerusalem, kemenangan Bani Israel, kerajaan Yehuda. Kurang apa lagi? Berarti anak yang telah lahir itu adalah Hezekia, bukan siapa-siapa. Jadi Anda hanya menerjemahkan kitabnya orang, anak yang perkasa, raja yang ajaib, penasehat ajaib. Sejak kapan Yesus jadi raja? Sejak kapan ada pemerintahan di bahu Yesus? Sejak kapan dia jadi penasehat ajaib? Justru yang lebih tepat kalau Anda ingin mengambil itu, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lebih pas Anda anggap di situ daripada Yesus yang sama sekali tidak bisa, sama sekali tidak cocok. Oke. Coba Anda bayangkan, silakan. Nah, sekarang Arjuna mau 2 menit. Arjuna dulu ya. Ya baik. Tadi Anda katakan bahwa orang Kristen Kecil sekali suaranya bang, gedein bang, nggak dengar bang. Ya. Oke, silakan. Lucu ya, kami ini orang Indonesia yang nggak tahu, lalu kami terlahir jadi Kristen, gitu. Dan yang membawa Kristen bukan kami. Ini suatu hal yang lucu. Yang bawa Kristen itu orang dari bangsa Israel, yang notabene sebelumnya penganut Yahudi. Murid-murid Yesus sendiri bangsa Israel penganut Yahudi. Lalu yang menjelaskan tentang isi perjanjian baru itu benar, yaitu para rasul, murid-murid Yesus sendiri yang notabene mereka bangsa Israel, penganut Yahudi sebelumnya. Mereka menjelaskan bahwa Mesias itu telah datang, digenapi. Apa yang tertulis, apa yang ditunggu-tunggu oleh bangsa Yahudi, bangsa Israel yang notabene penganut Yahudi, itu sudah ditepati. Itu bukan kami. Kami ini mengimani saja. Lu ngawur aja bilang kita aja gitu. Ini orang murid-murid itu bangsa Israel yang notabene sebelumnya penganut Yahudi. Mereka membaca perjanjian lama, mereka membaca Torah gitu. Dan Torah itu menjanjikan kedatangan Mesias. Sampai sekarang Yahudi masih menunggu Mesias. Lalu lu katakan bahwa itu yang lebih tepat kepada Hizkia. Lu berkata itu. Pertanyaan saya, kalau itu ada ayat yang ditambah-tambah, dan terjemahnya ditambah-tambah, di sana dikatakan Bapak yang kekal, apakah Hizkia Bapak yang kekal? Apakah dia hidup yang kekal? Pertanyaannya seperti itu. Kasih saya satu referensi, kalau hanya sekedar asumsi, kasih saya satu referensi, buku yang menerjemahkan secara benar bahwa ini loh terjemahan yang benar. Jangan asumsi. Ya, oke. Kalau ada buku Ya. yang secara kompeten, yang secara legal dan diakui bahwa buku ini terjemahan yang benar. Sekarang bahwa itu terjemahan yang salah, lu tunjukin satu buku bahwa ini loh buku terjemahan yang benar. Itu baru gua percaya. Silakan. Oke, Bang. Oke, pas 2 menit untuk Anda. Terima kasih, Bu Yuni. Saya minta dibukakan Alkitab, boleh? Udah. Iya ya. Halo. Mazmur 2 ayat Iya. 7. Apa ya saya bukan? Mazmur? Buka, enggak, Mazmur. Kita membahas tentang Yesaya. Ada mau ini, sebentar. Aku ada urusan. Jadi lanjut ya teman-teman. Saya turun dulu ya. Iya. Oke, Bro. Thank you. Bro Arjuna, Thank you. kalau Iya. Bu Yuni minta dibukakan Mazmur 2 ayat Ya, Bu Yuni. Yo, jangan bosan-bosan di sini ya, biar rame. Gue bosan di sini kalau sendirian. Mazmur 2 ayat 7. Aku mau menceritakan Ya, baca tentang perikopnya ketetapan dulu, Bu. Tuhan. Raja Baca yang diurapi perikopnya Tuhan. Mazmur 2. Oke, Raja yang diurapi Tuhan. Baca ayat 7, Bro, saudaraku Justin. Ya, demikian firman Tuhan ya. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Engkau telah kuperanakan hari ini. Oke. Terus dibaca sama teman-teman muslim. Kemudian Bro Justin bisa dibukakan Mazmur 110 ayat 1. Mazmur berapa? Mazmur berapa? 110 ayat 1.
Sorry, lagi di mobil, nggak bisa buka. Mazmur Oke, Daud. pendapat. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat Oke. musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Oke. Mazmur yang nulis siapa? Bu Yuni. Gak tahu. Lanjut. Mazmur yang nulis Daud, Raja Daud. Di situ ada kata Tuanku. Ya, tapi di situ juga dia bilang firman Tuhan kepada Tuanku. Firman Tuhan itu adalah Allah kepada Tuanku. Siapa Tuannya Daud, Bro Justin kira-kira? Allah yang sah. Siapa yang dimaksud dengan Tuanku di situ? Di situ ada firman Tuhan, tapi firman Tuhan itu kepada Tuanku. Ini merujuk kepada Mesias. Mesias. Makanya tadi Mazmur 2 ayat 7 itu raja yang diurapi. Karena Mesias dari bangsa Yahudi harus dari keturunan Yehuda atau keturunan Daud. Yesus keturunan Daud atau dari suku Yehuda. Nah, apa yang disebutkan dalam Mazmur 2 ayat 7 itu bukan merujuk kepada lahir fisik. Orang Kristen tidak mengimani bahwa Tuhan itu lahir fisik. Tapi firman itu keluar dan datang dari Bapa. Makanya dia disebut anak Allah. Tidak ada yang menganggap Allah itu memperanakan lam yalid walam yulad. Jangan saudara Zuma berasumsi bahwa pandangan Kristen itu, oh Tuhan beranak, Yesus itu lahir. Tidak ada orang Kristen yang berpendapat seperti itu. Kemanusiaannya iya, tapi keilahiannya tidak. Nah, itu yang dijelaskan tadi dalam Mazmur 110. Nah, Anda tidak bisa lari kemana-mana. Karena apa? Karena dalam sejarah, orang Yahudi telah gagal menetapkan Mesias 3 kali. Setelah Yesus, dia menetapkan Simon Bar Kokhba. Artinya, kalau seperti itu, tolak ukur Anda Yahudi, maka Islam juga harus mengakui ada nabi yang bernama Simon Al-Masih atau Bar Kokhba Al-Masih. Tapi ternyata tidak ada. Yang Al-Masih itu adalah Yesus atau Isa. Ini sudah mematahkan argumen Anda berbicara tentang yang tidak semestinya tadi. Gitu. Oke, udah 2 menit ya. Konsepnya seperti itu. Ya, terima kasih. Oke, Justin, itu untuk Anda, silakan. Ya, terima kasih ya Bu Yuni ya. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat ya, Anda sudah bisa live dan saya yakin Anda seorang Muslim yang Islam Baru tadi yang malam. akan terus yang akan menyuarakan kebenaran karena Anda itu Muslim sejati, bukan Muslim pengecut. Anda itu Muslim pemberani, ya, meskipun Anda sering dibodoh-bodohi orang yang merasa pintar. Oke, masuk ke substansi ya. Kemarin Zuma ini mengatakan, jangan kalian coba-coba menerangkan kapal selam, karena kalian adalah ikan. Ya, saya sekarang ingin katakan, kau ini sudah mencoba menerangkan kapal tanker. Tapi kau kapal apa? Jadi makanya kau harus belajar menjelaskan Qur'anmu. Ya, jangan kebanyakan kau menyeberang ke kapal tanker. Tetaplah kapal selam kau di bawah. Nah, ini pelajaran buat kamu Zuma. Jangan kau coba-coba menafsirkan kapal tanker. Ini pelajaran. Kau jelaskan kedahsyatan keagungan nabimu dan Allahmu. Itu yang fair. Sekarang kau sudah terpleset, masuk ke jurang, kau seharusnya syahadat ulang menurutku. Ya, tadi substansinya sudah dijelaskan oleh Kayapas. Kau sudah gagal total memahami kitab Yesaya. Jangan mendikotomikan antara kitab Yahudi dan kitab Kristen. Yesus orang Yahudi, Muhammad bukan. Apalagi kau. Saya nggak tahu orang mana kau. Jadi pelajaran berharga buat kamu. Kamu harus ya sujud ya, sungkem kepada Bu Yuni. Sungkem kepada Bu Yuni, berterima kasih kepada Bu Yuni karena surga di bawah telapak kaki ibu. Karena Bu Yuni sudah menegur, mengingatkan kamu tuh salah. Kamu sudah banyak memurtadkan mungkin ya yang dengar di sana. Bahaya statementmu. Karena tidak cocok sama sekali dengan Muhammad. Dan kalau kamu baca ke kitab Yesaya gitu ya, kamu harus belajar. Mengapa orang Kristen menganggap bahwa kitab Yesaya itu mengandung nubuatan mesianik. Nah, saya tegaskan, mesianik. Sejak kapan Mesias itu Al-Masih itu berubah ke Muhammad?
Muhammad gelarnya bukan Al-Masih. Yang bergelar Al-Masih adalah Isa, yang kau sangkakan itu Yesus. Jadi saya pikir kau jangan coba-coba menerangkan tentang kapal tanker. Kau tetap menjadi kapal selam di bawah terus. Ya, saya kira itu saja Bu Yuni ya. Tadi Kayapas sudah bagus sekali tuh menerangkan substansi ya. Makasih. Di WA Yun kan ada seseorang WA Yun. Terima Dia bilang kasih. dia malu dengan Ya teman-temannya tadi sudah live-nya langsung saya record. Ya sayang? Celananya pelapis-lapis. Boleh. Sorry. Tadi udah saya record itu yang terjadi apa? Cuman tadi waktu saya masuk nggak tahu itu apa yang di apa? Tahu-tahu jeda keluar, nggak tahu kenapa. Seperti itu ya. Oke. Ini sih punya aku. Gitu aja teman-teman ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Sukacita ada dalam kita semua. Berkah dalam. Nuwun.